Waktunya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibati fillah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang mengalami kejadian yang kurang menyenangkan di antara sunnah yang diajarkan untuk diucapkan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat qadarullah wa ma syaa fa'ala. Takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Tahu juga dengan ungkapan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah menetapkan dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dikehendaki. Tentunya ahibati fillah azanallahu wa iyyakum, kita berjalan di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tetap yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghindar kemudian melakukan usaha untuk menghindarinya. Tentunya mungkin ini yang kita alami di pagi hari ini. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Pun ahibati fillah, setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki hikmah yang diinginkan oleh Allah, memiliki pelajaran atau ibrah. Dan tentunya seorang muslim, seorang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima dan kemudian mengambil pelajaran apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketetapan yang diberikannya kepada hamba-hambanya. Tidak ada keburukan yang diinginkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu billallamin lil 'abid." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Semua musibah yang dirasakan buruk atau semua kejadian yang tidak mengenakan dirasakan buruk, itu insyaallah ta'ala akan mendatangkan kebaikan. Kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menimpakan atau memberikan sesuatu yang tidak mengenakan kepada hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala sejatinya menginginkan kita untuk bersabar, kemudian mengharapkan ihtisab, mengharapkan pahala yang disebut dengan ihtisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang buruk dari ketetapan Allah, dan seluruh ketetapan Allah itu akan menjadi kebaikan kita kemudian menyikapinya dengan benar. Ibadillah azanallahu wa iyyakum. Ingat judul kajian tadi yang seyogyanya dilaksanakan tabligh akbar dari dua putra muslimin ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka berdua. Satu dari negeri Amerika, yang kedua dari negeri kita Indonesia. Keduanya atas izin Allah dan juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi pengajar di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa atau kajian dengan bahasa ibu mereka, Dr. Tahir Wayat dengan bahasa Amerika, adapun Dr. Firanda Andirja hafizahullahu taala dengan bahasa Indonesia. Keduanya melakukan dua amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selama mereka berada di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka berdua menuntut ilmu, yang kedua mereka pun memiliki kesempatan
untuk melakukan ibadah yang seyogyanya dan semestinya dilakukan oleh setiap dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari kita menganggap bahwasanya dakwah baru bisa dilakukan atau dilaksanakan jika kita menguasai ilmu syariat, atau paling tidak kita berada pada posisi atau keadaan di mana kita sebagai seorang yang berilmu atau alim. Jawabannya ahibati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Islam mengajari kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mengajari umat Islam untuk senantiasa bisa menunjukkan kebaikan atau mengajarkan kebaikan yang diketahuinya, yang muncul atau yang dibangun di atas ilmu yang hak, yang benar, atau dalil yang sahih. Maka Islam menganjurkan dan mengajarkan kita untuk menyampaikannya kepada hamba-hamba Allah yang lainnya ketika kita mengetahui hal tersebut. Para ulama mengatakan di antara dalil yang menguatkan perkara tersebut, artinya kita memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu yang kita ketahui ketika kita mengetahuinya, yang dibangun di atas ilmu, untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah atau saudara-saudara kita yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin." Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla ala khairin." Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan. Falahu ajruhu, dia akan mendapatkan pahala misla ajri fa'ilihi, sesuai dengan pahala orang yang kemudian melakukan kebaikan yang kita tunjukkan tersebut. Ini adalah dalil di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya setiap dari kita sangat dianjurkan dan ditekankan untuk kemudian menyampaikan ilmu yang benar yang kita ketahui agar bisa diamalkan oleh diri kita sendiri, kemudian disampaikan kepada saudara kita agar mereka kemudian melakukannya. Ini akan mendatangkan pahala yang disebut dengan pahala jariah. Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah Sahih Muslim beliau, Al-Imam An-Nawawi, cara menunjukkan kebaikan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama bil qaul, kata beliau, dengan perkataan, ya, atau bil lisan. Kemudian yang kedua kata beliau bil isyarati. Perkara ini bisa dilakukan kemudian dengan memberikan isyarat. Hanya sekedar memberikan isyarat kepada kebaikan. Maka barang siapa yang menunjukkan misalkan seseorang kepada majelis ilmu hanya dengan membagikan, ya, informasi tentang itu tanpa ada perkataan atau tanpa ada perbuatan yang lain, maka dia masuk ke dalam keumuman hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dalla ala khairin falahu ajruhu mithlu ajri fa'ilihi. Maka dia akan mendapatkan pahala falahu mithlu ajri fa'ilihi. Dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pahala orang yang kemudian mengerjakan kebaikan yang kita sampaikan. Ibadillah azanallahu wa iyyakum. Ini yang disadari oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain.
mengatakan balighu anni walau ayat. Namun memang harus ada tokan yang kita betul perhatikan dalam Enaknya. di atas Tapi udah lihat gigimu, A. dakwah harus dibangun di atas ini. Ya, si A, gini lah, A. Allah Subhanahu wa taala harus dibangun di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu kebaikan yang kita ketahui dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikanlah Allah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kemudian ingin mendengarkan kebaikan ini dengan cara yang terbaik, yang benar, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang ke-108. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-108, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ini adalah jalanku, Allah basiratin ana wa man ittaba'ani. Pada Allah di atas basirah. Ya. Dan yang membuat kita tahu perkara yang hak, membuat kita tahu perbedaan antara kebenaran dengan keburukan. Ini. Ada basirah. Ana, saya menyeru kalian di atas ilmu, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti diriku. Hah? Wa man ittaba'ani. Para mufassirin, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, dia mengatakan seorang hamba Allah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ini akan senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ala basirah, dakwah di atas ilmu yang benar. Dan ini adalah kewajiban setiap dari kita, ahibati fillah azza wa jalla. Kebaikan yang diketahuinya dengan ilmu. Ikutilah ilmu yang engkau ketahui dengan ikhlas dan karimah. Seorang muslim, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berada dalam dua perkara yang harus senantiasa diingat, diperhatikan, dan kemudian dijaga. Kemudian ketika dia berdakwah, tidak lantas membawa seseorang atau bahkan membawa dirinya sendiri dan orang lain itu kepada kesesatan atau perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Ketika seseorang tidak berada di atas ilmu, sudah bisa dipastikan bahwasanya apa yang dia lakukan itu akan menggiring dirinya atau bahkan menggiring orang lain. Kita mendakwahkan perkara tersebut kepada orang lain, itu kepada kesesatan yang justru menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang seseorang atau orang-orang yang melakukan sesuatu tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi setiap perbuatan yang seperti ini dengan dhalalah, dengan kesesatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketika seseorang berdakwah tanpa akhlak, ya niscaya orang-orang itu akan menjauhkan dirinya dari orang yang mendakwahkan Islam namun tidak menghiasi perbuatannya dengan akhlak karim. Banyak orang melupakan bahwasanya dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya sekedar menyampaikan tauhid,
menyampaikan akidah yang sahihah, kemudian juga menyampaikan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan innama bu'ithu liutammima masalihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang saleh, yang baik, yang karimah. Ahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Ketika berbicara tentang dakwah ilallah, ahibati fillah, alangkah baiknya jika kita memahami bahwasanya dakwah adalah ibadah. Dakwah adalah ibadah. Dan bukan hanya sekedar ibadah yang sederhana, namun dia adalah ibadah yang fadilah kata para ulama. Dia adalah ibadah yang fadilah, ibadah yang utama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan balasan ataupun janji ataupun keutamaan pada orang-orang yang melakukan ibadah di jalan Allah dengan cara berdakwah. Para ulama menyebutkan paling tidak, kata mereka, paling tidak ada beberapa belas alasan kenapa seseorang harus atau kemudian seyogianya mereka mendekatkan diri mereka kepada ibadah yang satu ini, pada dakwah ilallah, tentunya di atas ilmu dan kemudian dibalut dengan akhlak yang mulia. Alasan yang pertama kata para ulama, berdakwah menyampaikan kebaikan di atas ilmu pada hamba-hamba Allah yang lainnya adalah bentuk ittiba kita pada para nabi dan rasul, dan terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf yang kita tadi sebutkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memerintahkan nabinya untuk mengatakan ad'u ilallah ala basirah. Menyeru kalian kepada Allah di atas ilmu, ana, saya, wa manittaba'an, dan juga orang-orang Kak, yang kamu lewat ketok dulu, Kak. Ini ya. Nabi videonya lagi on. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan dakwah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bentuk ittiba seorang hamba Allah, khususnya umat Islam, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Afan Ustaz? Afan Ustaz? Ya. Afan Ustaz? Ini mohon izin, kita sudah terhubung melalui Facebook. Apakah kita akan, mohon izin dulu Ustaz, apakah berkenan kita mau mencoba dulu di relay melalui Facebook yang kajiannya Syekh Tahir. Boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Baik, nanti apabila lancar mungkin dilanjutkan dengan Syekh Tahir, dan apabila kurang lancar mungkin nanti mohon berkenan kembali Ustaz yang ngisi melanjutkan gitu. Nggak apa-apa Ustaz ya. Punten bisa Ustaz, kita coba dulu ya. Baik Pak Bimo, silakan kita coba untuk disambungkan di Facebook agar kita sama-sama bisa mengikuti kajian yang disampaikan oleh Syekh Tahir Wahid.
Gambarnya belum terlihat, Pak Bimo, Afwan? What they call the Bautinia, the Ismailiyya, these what we would call esoteric groups, and also the Ahmadiyya, the group out of Pakistan who believe that Ram Ahmad was their prophet. So I wanted to state from the very beginning. I wanted to state from the very beginning that the creed of
terkait dengan Islam. Sehingga ajaran Islam yang mulai dikenal tidak hanya ajaran nasionalis Islam yang mengatakan Islam adalah hanya untuk kulit hitam, tapi untuk seluruh manusia. Pada saat yang sama di 1960 juga
Amerika juga
Mohon maaf video terhenti. I know that we have Ya, baik, mohon maaf, video terhenti kembali. Baik, mohon maaf, video terhenti kembali. Semoga Allah SWT memudahkan, melancarkan siaran ini. Kami masih menunggu hal-hal teknis lainnya supaya bisa lancar kembali. Afwan.
Awan Akize, kayaknya terputus itu di YouTube juga putus. Dakwah yang perlu ditambah di Amerika buat dan dakwah ini akan lebih baik di
Mohon maaf terjadi buffering kembali, pada jemaah mohon bersabar. Semoga Allah memudahkan. Baik, karena terputus kembali, jadi kita putuskan mungkin, bukan mengakhiri ya, tapi mau ke tanya jawab aja gitu Ustadz? Maretan? Afwan? Cek. Afwan Ustadz, bagaimana jika waktunya bisa diisi dengan tanya jawab saja? Bagaimana? Atau tidak ada tanya jawab tapi meneruskan materi yang tadi aja sedikit sebelum kita masuk ke waktu zuhur. Tafadhol Ustadz. Afwan Ustadz, suara Ustadz tidak keluar, tidak terdengar. Mungkin itu mikrofon dari Ustadz.
Belum terdengar suaranya Ustadz. Tidak Ustadz, tidak terdengar Ustadz. Belum terdengar Ustadz, Afwan. Suara Ustadz. Ya, coba cek Ustadz. Gimana Pak Bimo, ini mau dilanjut saja karena suara Ustadz tidak terdengar ya? Nggak masuk suara Ustadz tadi. Iya. Koneksi apa nih? Tadi sih sinyal ini udah, nah ini udah ini masih ya, coba ya. Silakan Ustadz. Coba. Oh nggak bisa, belum masuk ya. Tadi sudah sinyal ini sudah muncul. Afwan Ustadz, bisa dicoba cek sound dulu Ustadz? Masuk. Belum keluar suara Ustadznya Pak? Iya belum keluar. Ada masalah koneksi kayaknya. Belum Ustadz. Tidak terdengar suaranya. Bisa dicoba mungkin untuk Ustadz ditutup dulu videonya, kemudian refresh lagi ya. Actually, the first day we met, he asked me, and he was a Muslim. He asked me, Baik Ustadz terdengar. Alhamdulillah. Tafadhol Ustadz. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sampai kepada saya dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ini kan hanya dilakukan oleh kita untuk mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya terputus
di mana para ulama mengatakan ada beberapa belas sebab, ya, paling tidak yang mestinya menyebabkan kita mau untuk bersusah payah kemudian menyampaikan dakwah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah berusaha untuk membekali diri dengan ilmu agar yang disampaikan menjadi kebaikan, kemudian petunjuk, dan kita harapkan menjadi penyebab mengalirnya pahala dari perbuatan orang-orang yang mengikuti atau menjalankan dakwah yang kita sampaikan kepada mereka. Alasan yang berikutnya, ya, setelah yang pertama adalah mengikuti para nabi sebagai bentuk ittiba kepada para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah yang kedua, berdakwah. Orang yang melakukan dakwah adalah orang-orang manusia-manusia yang hukumi sebagai manusia dengan perkataan yang terbaik. Artinya di antara manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyampaikan kebenaran dan kebaikan jalan Allah, menyampaikan al-haq kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya difahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat ayat yang ke-33. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang perkataannya lebih baik dibandingkan orang yang menyeru, mengajak, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada jalan Allah. Wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kemudian dia beramal saleh dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang Islam, orang-orang muslim. Ayat ini sekaligus menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwasanya dakwah yang diikuti dengan amal saleh, artinya mengamalkan apa yang didakwahkan, dan kemudian mensyiarkan perkara tersebut dengan mengatakan saya adalah muslim dan inilah agama saya, itulah manusia-manusia dengan status atau kedudukan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani, ahibati fillah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan tidak ada yang lebih baik darinya dan lebih jelas jalannya dan tidak ada yang lebih baik pahalanya dibandingkan orang-orang yang menyeru dan mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian perkara ketiga yang menjadi alasan kenapa kita harus berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan segala kemampuan yang kita miliki di atas ilmu, baik dengan lisan, baik dengan perbuatan, baik dengan tulisan, ya, tentunya di atas ilmu yang hak yang benar. Adalah bahwasanya usaha kita, ikhtiar kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah itu juga menjadi penyebab, ya. Dakwah yang kita lakukan juga menjadi penyebab, di antara penyebab yang memudahkan kita untuk bisa mendapatkan hidayah, senantiasa mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyampaikan kebaikan atau menjadi bagian dari perkara itu adalah orang-orang yang sejatinya sedang berjuang untuk bisa mendapatkan petunjuk dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebaikan dan juga kepada kebenaran. Ini yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69. Jika Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bermujahadah, berjuang, berusaha di jalan kami. Dan Al-Imam Al-Baghawi dia mengatakan antara yang dimaksud oleh Allah orang-orang yang berjuang ini adalah orang-orang yang berjuang berdakwah, yang melawan, mendakwahi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang berada di dalam dakwah. Lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka pada jalan-jalan kami. Orang-orang yang melakukan ini akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah untuk tetap berada di atas syiratal mustaqim, jalan yang hak. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa innallaha lama'al muhsinin.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berjuang, di antara bentuk perjuangan itu adalah berdakwah, adalah orang-orang yang muhsin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat ihsan. Dan Allah menjanjikan kebersamaan pada mereka, kepada orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ibadillah azanallahu ya. Dan perkara yang berikutnya. Ibadillah. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim." Hendaknya hamba-hamba Allah itu takut, ya, jika mereka meninggalkan, ya, di belakang mereka, dan jika mereka meninggal kemudian mereka meninggalkan, ya, setelah mereka dzurriyyatan dhi'af, keturunan-keturunan yang lemah. Bukan hanya saja lemah secara materi, tapi juga lemah secara agama, pemahaman, ya, secara ibadah dan yang lainnya, kata para mufassir. Khafu alaihim, yang mereka khawatirkan, ya, hendaknya mereka khawatir, hendaknya orang-orang ini, hamba-hamba Allah ini khawatir jika mereka meninggal, mereka meninggalkan keturunan yang lemah. Maka kata Allah, falyattaqullah, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, ya, wal yaqulu qawlan sadida, wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian mengatakan perkataan yang benar. Apa yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, kata para mufassirin, adalah bagi orang-orang yang ingin keturunannya ketika mereka tinggalkan tidak dalam keadaan yang lemah, dalam seluruh keadaan mereka, maka hendaknya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena dengan penjagaan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi penjaga putra dan putri mereka setelah mereka tidak ada. Ini senada dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah SAW, "Ihfadillah yahfad." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Di antara bentuk penjagaan Allah bagi orang-orang yang menjaga agama Allah, yakni bertakwa kepada Allah, adalah keturunan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaknya ketika berucap, ketika berkata-kata, katakanlah perkataan yang benar. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan yang paling benar, perkataan yang paling agung adalah perkataan yang diucapkan sebagai dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini diantara ikhtiar atau cara yang bisa dilakukan seorang hamba Allah agar keturunan mereka ketika mereka tinggalkan tidak dalam keadaan lemah atau dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ini yang sebelum yang terakhir karena mengingat waktu. Ketika seseorang berdakwah di jalan Allah, seperti yang sekarang dilakukan oleh saudara-saudara kita di negara Amerika, misalkan salah satunya adalah Dr. Tahir Wayat tadi yang menjadi dai, di penceramah di negerinya, di negeri kelahirannya, adalah amalan yang merupakan bentuk atau salah satu jalan dan cara untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang berdakwah di jalan Allah adalah manusia-manusia yang mansur, manusia-manusia yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Muhammad ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian menjadi hamba-hamba yang berjuang, berkorban, baik dengan harta yang dimiliki atau kekuatan fisik yang dimilikinya atau ilmu yang dimilikinya. Berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yansurkum, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Ini di antara sebab nasrullah, di antara sebab datangnya pertolongan Allah. Tolonglah agama Allah. Bukan hidup kita dengan menolong agama Allah Subhanahu wa taala.
Dan bukan hanya itu, kata Allah, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan, meneguhkan kaki-kaki kalian. Isyarat atau kiasan akan teguhnya kedudukan, kekokohan kedudukan kita di atas muka bumi. Artinya kita akan menjadi orang yang dijaga, dilindungi, dan mulia di atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Lagi di atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ahibati billah azanallahu wa iyyakum. Ini yang membuat kemudian salafun saleh tentunya di atas ilmu mereka menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran mereka untuk bisa menyampaikan kebenaran yang disampaikan dalam Al-Qur'an, dalam kitabullah, dan juga kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alasan yang terakhir yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini adalah kenapa kita kemudian harus atau hendaknya memaksakan diri atau menyemangatkan diri, itu mungkin yang lebih tepat, untuk bisa berdakwah di jalan Allah, tentunya di atas ilmu ya, dan dalil yang hak, dalil yang benar, adalah karena seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, batifillah azanallahu wa iyyakum, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini itu mereka semua melakukan perbuatan yang sama. Artinya mereka melakukan amalan yang sama, perbuatan yang sama, itu mendoakan. Doa yang dipanjatkan oleh setiap dari makhluk-makhluk Allah di alam semesta ini, dari malaikat, di langit, ya, kemudian tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan yang ada di atas muka bumi, bahkan ikan yang ada di dalam kegelapan laut, itu mereka senantiasa bersolawat, artinya mendoakan. Dalam hadis yang lain dijelaskan apa doa yang mereka panjatkan. Yang pertama adalah mereka meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua mereka meminta pengampunan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kemudian mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Artinya para dai, orang-orang yang menyampaikan perkara yang hak kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kata Rasulullah SAW, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ahlus samawati wal ard, hatta an-namlatu fi hujriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikat, kemudian juga penghuni langit dan bumi, semut yang ada di dalam lubangnya, kemudian ikan yang ada di dalam lautan atau di dalam air, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya mereka akan bersolawat untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini syaraf dan ini fadl, keutamaan, kemuliaan yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang menyampaikan kebaikan kepada manusia, yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini motivasi mendorong pendahulu-pendahulu kita dari kalangan orang-orang saleh itu menghabiskan hidup, bahkan menghabiskan segalanya, bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kepada hamba-hamba Allah yang lain, berdakwah di jalan Allah, agar kehidupan mereka kemudian diberkahi penuh dengan kebaikan, karena mereka didoakan oleh seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, para malaikat, penghuni langit, makhluk-makhluk yang lainnya mendoakan agar orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menyampaikan kebaikan mendapatkan rahmat Allah dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini dilakukan atas ilmu, ini dilakukan, disampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dengan hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, dan juga dibalut dengan akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini ikhtiar yang Allah bebankan kepada kita semuanya, namun hasilnya ya petunjuk atau hidayah bagi saudara-saudara yang kita dakwahi tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, inna qulubal ibad, hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, fi
usbu'aini, di antara dua jari jemari, min asabi'ir rahman, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa sya. Allah bolak-balikkan sesuka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ahibatillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan kemudian juga memudahkan guru-guru kita, ya, syekh-syekh kita, ustaz-ustaz kita, di antaranya dua syekh yang baru saja kita dengarkan kajiannya. Mereka istiqamah di atas kebaikan dan kebenaran, dan kemudian kita dimudahkan untuk bisa mengikuti jejak mereka insyaallah dan mendapatkan kebaikan yang sama seperti kebaikan yang insyaallah diberikan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan kepada Kang Zaid, silakan. Saya Ustaz, syukran jazakallah khairan. Ini sebetulnya mungkin ada tanya jawab, tapi mungkin tidak memungkinkan waktunya ya. Tidak memungkinkan waktunya untuk tanya jawab, sehingga kita akan akhiri saja mungkin kajian pada siang hari ini, karena waktu zuhur untuk Kota Bandung itu pukul 11:59. Jadi masih ada waktu sekitar 4 atau 3 menitan untuk menyiapkan wudu dan sebagainya. Mungkin doa penutup Ustaz dari Ustaz, tafadhol. Bismillah jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dan sunnahnya sebetulnya di sepanjang kajian ilmu disunahkan untuk memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaik-baiknya doa yang dipanjatkan kemudian bagi seseorang yang mengharapkan kebaikan demi kebaikan adalah dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya di antaranya adalah Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wal ghina. Ya Allah, meminta petunjuk kepadamu ya Allah, kemudian ketakwaan, kemudian kecukupan, al-afaf wal ghina. Afaf artinya kesucian, kemudian al-ghina kecukupan. Yang disampaikan diajarkan Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Allah, aku meminta kepadamu petunjuk dan juga as-sadad, kebenaran. Karena kebenaran di dalam tingkah laku, di dalam ucapan, kemudian di dalam perbuatan kita ini adalah perkara yang membuat kita terjaga, jauh dari kesalahan, membuat kita tersesat dari jalan yang benar. Sebenarnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan, mencurahkan hidayah kepada kita semuanya. Kita melimpahkan kebaikan demi kebaikan. Kita harapkan, kita berharap kepada Allah, kebaikan yang kita lakukan sekarang, perjuangan yang kita lakukan sekarang, itu menjadi penyebab keberkahan kehidupan kita di dunia dan kelak di akhirat, dan juga menjadi penyebab terjaganya keturunan-keturunan kita yang kemudian mengalirkan pahala kelak ketika kita tidak ada, insyaallah ta'ala. Dok sendiri aja, dok sendiri. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillah, syukron jazakallahu khairan ahsanul jazaa kepada Ustaz Abdullah Amir Maretan hafizahullah taala yang sudah mengisi di kajian waktu duha sampai dengan zuhur gitu ya. Maka dengan demikian kita akhiri pula pertemuan kajian kali ini, dan jangan lupa untuk hari besok, hari Senin tanggal 27 Juli 2020 atau bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah, kita akan pada Isya pukul 19:45 kita akan mengikuti kajian sunnah bersama Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya, dan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, baik terkait teknis dan sebagainya, mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan istirahat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, afwan wa yakum. Jazakallah khairan lagi.